Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di pembahasan latihan soal untuk sejarah minat kelas 12 di semester 2. Dan kita hari ini akan masuk di chapter pertama. Materi yang akan kita ulas untuk pertama ini adalah tentang ilmu sejarah. Jadi teman-teman pasti sudah memahami apa sih ilmu sejarah itu. Nah, di soal nomor 2, role play-nya untuk di periode 2 ini, teman-teman, soal yang akan keluar akan identik, saya bilang sekali lagi identik. Jadi tidak persis 100% tapi akan identik, walaupun ada soal yang persis juga. Tapi teman-teman bisa jadikan pembahasan latihan soal ini sebagai acuan teman-teman belajar juga. Nah, kita mulai di soal nomor 2. Soal ini bercerita tentang ilmu sejarah, di mana ilmu sejarah memerlukan pembuktian secara ilmiah. Ingat teman-teman, bahwa segala hal itu bisa dilakukan secara ilmiah. Nah, ketika kita bicara tentang ilmiah, ada beberapa hal yang bisa kita masukkan. Hanya penelitian. Nah, jenis penelitian apa sih? Apa aja? Banyak banget. Nah, seperti yang dulu kita sampaikan, kalau ragu titik dulu. Bukti dan fakta. Nah, pasti yang namanya penelitian itu butuh bukti dan fakta yang kuat. Kita centang dulu. Hanya hipotesa, berarti sama halnya dengan hanya penelitian. Berarti mungkin belum dijalankan, langsung aja kita coret ya. Berarti ini juga kita coret karena ini meragukan. Kemudian kisah peristiwa. Nah, kisah peristiwa yang seperti apa nih? Semua peristiwa apakah bisa masuk dalam sejarah? Tidak. Yang pasti peristiwa itu harus punya unsur penting, unsur terkait, dan lain sebagainya. Jadi ini rancu, langsung aja kita coret. Kemudian kesinambungan kehidupan. Nah, ini sedikit multitafsir ya teman-teman, kesinambungan. Yang sinambung seperti apa sih? Mungkin ada keterkaitan zaman sekarang dan masa lalu. Tapi ingat, jika ini tidak ada bukti dan fakta, tidak ada kepentingan, maka tidak bisa kita masukkan. Jadi jawaban yang paling sesuai di sini adalah bukti dan fakta di poin B. Oke, teman-teman silahkan endapkan sambil melihat pembahasan soal kedua. Kita lanjut ke soal kelima, teman-teman. Di sini disebutkan apa guna sejarah yang bersifat reaktif. Nah, kata kuncinya ada di bagian reaktif. Ingat ya, reaktif dari kata aktif, berarti aktif kembali. Nah, apa sih sejarah yang reaktif itu? Jadi dia biasa diaktifasi lagi atau dia bisa digunakan tanpa adanya sekat waktu. Nah, ini udah kelihatan sebenarnya jawabannya di sini, tapi kita akan breakdown satu persatu. Menambah wawasan, apakah mengandung dari unsur kata reaktif? Enggak. Ya, ingat ya, bisa digunakan kembali gitu. Kalau wawasan berarti ketika membaca saja gitu. Tapi ini tidak termasuk ya teman-teman secara bahasa, kemudian menginspirasi sama halnya dengan menambah wawasan. Memahami kehebatan tokoh itu berkaitan dengan A dan B. Nah, ini tadi clue-nya saya sebutkan ada hubungannya dengan aktivasi kembali atau tidak ada sekat waktu. Nah, di sini ada tambahan ruang ya. Kemudian menyampaikan perkembangan, itu sama halnya dengan menambah wawasan di poin A tadi. Jadi jawaban paling tepat di sini adalah D. Oke, teman-teman sembari endapkan dan melihat pembahasan untuk soal nomor 5. Kita lanjut di soal nomor 10, teman-teman. Sumber primer dalam penelitian sejarah dapat berupa apa sih? Nah, teman-teman, di sini ada kata-kata sumber primer. Ingat ya, primer ini artinya adalah utama, teman-teman. Kenapa disebut utama? Ya, karena satu-satunya atau mungkin jadi yang paling penting seperti itu. Nah, sumber primer dalam sejarah apa sih? Nah, media massa. Media massa kita lihat dulu. Siapa penulisnya, valid enggak? Dan dalam media massa ini kadang ada unsur subjektivitas ya. Nah, berarti tidak. Kemudian buku-buku kepustakaan. Oh, bisa jadi kepustakaan. Kita titik dulu kalau kita ragu ya. Ingat seperti biasa kita screening dari atas ke bawah, nanti kalau udah selesai dari bawah ke atas. Baru nanti kita bisa temukan jawaban paling benar. Kemudian arsip-arsip.
nih. Nah, arsip yang seperti apa sih? Kita titik dulu. Kemudian ada informasi pelaku sejarah. Nah, pelaku sejarah kita titik lagi, kesinambungan. Nah, artinya ada urutan, kita titik. Nah, kita screening lagi dari bawah ke atas, kesinambungan yang seperti apa? Nah, kebanyakan informasi sejarah itu ada yang terputus teman-teman. Contohnya apa? Penelitian tentang manusia purba, kemudian tentang migrasi manusia pertama kali. Tidak semua itu bisa sinambung teman-teman. Kita close dulu. Informasi pelaku sejarah. Nah, ketika tadi kita bilang ya, karena ini kan ada juga nanti kita bahas tentang perilaku manusia prasejarah gitu ya. Nah, apakah pelaku sejarahnya masih ada? Enggak. Apakah semua buktinya masih ada? Kebanyakan buktinya enggak ada, teman-teman. Dan kita bisa temukan tuh dari reruntuhan atau penggalian. Berarti ini enggak. Arsip-arsip, oke, kita tutup dulu. Buku kepustakaan. Nah, kalau sejarahnya itu setelah kita mengenal tulisan kertas, ini bisa jadi teman-teman. Tapi ketika kita melihat ke sejarah yang lebih tua, misal peradaban sebelum ditemukannya kertas, sebelum mengenal tata tulis, ini tidak ada buku-buku. Jadi ini tidak bisa temukan. Nah, arsip ini lebih yang kayak gimana sih arsip ya? Mungkin bisa jadi dia bentuknya seperti apa sih? Seperti tulang belulang, seperti peninggalan di masa lalu, yang semuanya itu masih tersimpan atau mungkin jejak-jejak lukisan tangan yang ada di gua kayak gitu. Nah, ingat ya, kata arsip ini bukan berarti dia tersimpan di perpustakaan atau yang terkotak-kotak kayak gitu, masuk kotak. Enggak. Jadi arsip itu adalah segala sesuatu, baik itu catatan, bisa artefak, ataupun hal asli yang bisa diteliti teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Begitu. Sampai di sini teman-teman silakan endapkan dahulu sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 10. Kita lanjut di soal nomor 13. Di sini disebutkan menyusun kronologi temuan termasuk dalam langkah penelitian sejarah yang disebut apa. Ingat ya teman-teman, di sini ada kata menyusun kronologi. Nah, kalau teman-teman yang suka baca novel misteri pasti pernah menyusun kronologi untuk menyikap siapa pelakunya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, dalam temuan itu, menyusun kronologi itu disebut apa sih? Nah, ingat teman-teman, di sini ada beberapa hal. Contohnya heuristik. Nah, apa sih heuristik? Nah, kalau teman-teman ketahui sendiri, heuristik itu adalah salah satu mencari secara cepat kayak gitu ya. Berarti dalam hal ini heuristik ini tidak bisa dipakai teman-teman. Karena ini kan harus susun kronologi ya. Berarti ini harus tersusun secara rapi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada verifikasi. Verifikasi itu artinya mengecek kembali, memastikan, make sure. Berarti bukan menyusun, karena ini udah di tahap akhir ya. Enggak, interpretasi. Nah, apa sih makna dari interpretasi? Nah, interpretasi sendiri itu adalah salah satu hal di mana itu menerjemahkan sesuatu atau mengartikan kayak gitu. Nah, menyusun berarti ini nggak ada hubungannya ya, ini mengartikan. Nah, kemudian selanjutnya historiografi. Apa sih historiografi? Teman-teman tentunya ini adalah hal baru. Jadi historiografi ini adalah suatu proses penulisan sejarah teman-teman. Jadi ditulis ulang. Nah, hubungannya masuk nggak? Kalau penulisan ulang berarti ada hubungannya dengan menyusun. Nah, berarti ini bisa ya. Oke, kesinambungan tadi enggak ya, karena kita udah ketemu jawabannya. Jadi jawabannya adalah D, historiografi. Oke, sampai di sini teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 13. Kita lanjut di manusia purba dan masa prasejarah di Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya bilang teman-teman, kita akan masuk ke kehidupan manusia purba. Nah, di soal nomor 2 ini teman-teman, apa yang menjadi sumber informasi utama para ahli untuk meneliti manusia purba teman-teman? Ingat ya, tadi saya sampaikan, manusia purba itu belum bisa baca dan tulis. No. Peninggalan hasil budaya. Nah, bisa jadi kita titik dulu. Contohnya apa? Contohnya kapak. Nih, saya gambarin kapak.
Contohnya apa lagi? Contohnya Palu. Saya gambarin Palu di sini. Nah, Palu. Contohnya apa lagi? Pisau. Saya gambarin pisau di sini, teman-teman. Nah, macam-macam kan? Nah, kita titik dulu. Fosil modern. Nah, fosilnya oke. Tapi modernnya enggak. Jadi ini so pasti enggak. Peta penyeberangan. Apakah zaman dulu sudah ada peta? Nah, peta ini dibuat di masa sekarang ya. Artefak dari logam. Nah, ini bisa jadi. Kita titik dulu. Nah, kita punya dua kemungkinan, teman-teman. Yang pertama adalah peninggalan hasil budaya dan artefak dari logam. Nah, kita screening ya. Ingat dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Nah, artefak dari logam. Pertanyaannya, apakah semua kebudayaan manusia purba itu selalu ada kebudayaan logam? Contohnya di zaman batu, apakah sudah ada logam? Belum. Atau masa yang lebih tua sebelum zaman batu ada. Jadi ini tidak bisa, teman-teman. Zaman logam itu baru ditemukan setelah era era penemuan biji besi gitu, itu baru bisa. Jadi yang paling make sense ya peninggalan hasil budaya. Contohnya apa ya tadi? Kapak dari batu, pentungan dari batu, pisau juga dari batu. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ketika pembahasan. Nah, jawaban yang paling make sense adalah B. Oke, teman-teman, sampai sini silahkan diindahkan sembari melihat pembahasan soal untuk nomor 2. Kemudian di selanjutnya, soal nomor 17. Apa yang menjadi hasil budaya pada zaman logam? Nah, tadi kita udah sempat bahas ya, zaman logam. Kalau tadi di zaman purba aja banyak banget zamannya zaman batu, zaman logam, kemudian zaman di mana manusia itu sudah bisa bertani dan berternak. Nah, kita fokus ke zaman logam. Kini kita lihat masing-masing teman-teman. Menhir, apa sih menhir itu? Mungkin teman-teman yang udah tahu apa sih menhir itu? Nah, teman-teman, menhir itu adalah batu tunggal. Biasanya dia bentuknya gede ya. Nah, menhir ini biasanya digunakan untuk sarana religius, teman-teman. Jadi untuk keperluan sembahyang gitu ya, atau mungkin untuk memuja nenek moyang di zaman dulu. Dan dari batu. Ingat, karena batu bukan logam. Kapak batu, jelas-jelas enggak udah ada batu. Punden berundak. Nah, di sini mungkin teman-teman udah sering dengar punden berundak. Apa sih punden berundak? Nah, punden berundak itu teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu salah satunya ya candi-candian. Jadi punden berundak itu ada apa? Batu-batuan yang disusun dalam bentuk apa? Nah, contohnya banyak banget ya. Punden-punden batu-batu yang disusun. Salah satunya apa? Candi-candian, itu dari batu kayak gitu. Berarti ini batu jelas enggak. Kemudian selanjutnya ada lukisan goa, teman-teman. Nah, lukisan goa. Apakah lukisan goa itu pakai logam? Enggak. Jadi ini zaman yang lebih tua dari zaman batu. Seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi mereka itu ngelukis tangannya di goa, di tangan gitu, di goa, ditempelin. Enggak ya, karena ini lebih tua dari zaman batu. Dan yang pasti ini bejana. Oke, bejana itu tempat ya. Nah, yang pasti ini perunggu. Ingat ya, perunggu itu bagian dari logam. Jadi ini jawabannya. Jadi untuk nomor 17 adalah E. Nah, teman-teman silahkan endapkan dulu sembari melihat pembahasan untuk soal 17. Kita lanjut di soal nomor 20. Jadi teman-teman kalau misal mau melihat boleh di pause videonya. Oke, di soal nomor 20 ini ciri-ciri zaman Neolitikum. Neo itu baru ya. Jadi ini zaman batu baru. Nah, ketika saya udah bilang Neolitikum zaman batu baru ini sebenarnya udah bisa langsung kejawab dari mana. Oke, penggunaan alat batu. Nah, ini kita titik dulu deh. Ini udah centang deh. Langsung aja. Tapi langsung apa? Nah, tapi kan ini pembahasan. Kita breakdown satu persatu. Peninggalan hasil kerangka manusia purba. Nah, kerangka manusia purba ini harusnya berbarengan dengan buktinya masing-masing, teman-teman. Misal, dibarengi dengan misal satu zaman batu, berarti ada penemuan artefak batu. Kemudian misal di zaman 2, misal zaman besi, ada pertemuan bersih kayak gitu. Kemudian ketiga, zamannya udah nomaden, bisa bercocok tanam, berkebun. Nah, ditemukan alat-alat yang lebih lengkap kayak gitu. Tapi ketika disebutkan manusia purba aja, ini tidak termasuk, teman-teman. Jadi ini bukan. Kemudian
Keterampilan membuat logam, so pasti enggak. Ingat ya, zaman batu dulu baru zaman logam. Berarti ini enggak. Teknologi tempa, tempa itu logam juga. Penggunaan tulang sebagai alat. Nah, ini lebih tua dari zaman batu. Berarti ini bukan. Jawabannya so pasti udah A, gitu teman-teman. Ya teman-teman silahkan dapatkan dulu sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 20. Kita lanjut teman-teman di kehidupan awal masyarakat Indonesia. Jadi tadi kita lihat ya bagaimana ilmu sejarah seperti apa sih, kemudian manusia purba dan masa prasejarah di Indonesia, dan kemudian kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Nah, ketika kita bilang Indonesia, pasti ini bagian dari society global teman-teman. Nah, kemudian juga nanti ada bahasanya tentang bagaimana sih zaman es. Kita bahas sedikit ya. Apa yang meluas pada zaman glasial sehingga Eropa dan Amerika tertutup es? Nah, ingat ya, tertutup es. Pemanasan global, ingat ya, ini zaman es meluas glasial, artinya itu adalah era es. Nah, ingat ya, era es. Belum terjadi pemanasan global, teman-teman. Kemudian perubahan iklim, climate change sekarang lebih akrab dengan yang namanya pemanasan. Enggak. Nah, iklimnya tetap tapi lebih dingin aja. Kemudian lapisan es di kutub utara. Nah, ini dia yang kita cari. Benar. Jadi ingat ya, karena ini kata kuncinya adalah Eropa dan Amerika. Eropa itu ada di bumi belahan mana? Belahan bumi bagian utara. Nah, Amerika juga di sini ya. Ini Eropa. Kemudian di belahan bumi yang lain ada benua Amerika. Nah, benua Amerika. Benua Amerika ada di sini dan ini masuk bagian utara. Jadi ini adalah utara, dan ini adalah selatan. Jadi belahan bumi bagian utara, teman-teman. Oke, naiknya permukaan air laut. Nah, itu efek sekarang ya, pemanasan global. Ketika dulu zamannya glasial atau era es itu air lautnya menyusut karena dia berkumpul di kutub utara. Jadi yang namanya es gitu. Pergeseran bumi no. Jadi nggak ada hubungan era glasial. Karena pergeseran bumi itu terjadi setiap tahun dari zaman bumi terbentuk sampai sekarang. Tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah C. Lapisan es di kutub utara. Ingat teman-teman, ini ada kata kuncinya tadi. Eropa dan Amerika. Semua ada di utara. Kayak gitu. Oke? Sembari itu teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 5. Kemudian nomor 6 nih. Nah, ada hal baru nih. Ya, sebenarnya ada nggak baru juga sih. Teman-teman udah pernah belajar ini di SD kalau nggak salah. Garis Wallace atau mungkin di geografi pernah disebut ya garis Wallace. Nah, ini adalah salah satu batas antara dua jalur penyeberangan binatang di Indonesia. Garis ini berada di mana sih? Nah, kali ini kita jangan mengarang dan jangan mengira-ira teman-teman. Kita lihat peta berikut ini. Nah, di sini disebut ada Wallace Line, nah, kemudian ada Weber Line, dan Lasker Line. Nah, mungkin ini bisa lebih jelas kalau kita belajar geografi ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ada Pulau Sulawesi. Ini ya garis Wallace ya, saya tambahi. Nah, ada Pulau Sulawesi dan ini ada yang namanya ini Bali, ini Lombok, antara Bali dan apa Selat Lombok. Nah, dua hal ya teman-teman ya. Jadi ini Sulawesi ada kota Makassar di sini, Ujung Pandang dulu namanya. Nah, dan di sini ada Selat Lombok. Nah, ingat ya, karena ini Makassar, jadi ini namanya Selat Makassar dan Selat Lombok. Jadi untuk menjawab itu sudah pasti dibisikan adalah Selat Makassar dan Selat Lombok. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Silakan teman-teman endapkan sembari melihat ini. Boleh di pause. Dan ini. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini salah satu favorit saya nih ketika bilang manusia purba. Apa yang merupakan penumpuan manusia purba di Sangiran? Kalau teman-teman bicara Sangiran, ada yang pernah ke Sangiran? Jawa Tengah apa? Iya, sebelah mana? Nah, biar teman-teman nggak mengawang-awang, kita lihat dulu peta. Jadi, kalau dari Semarang biasanya kita naik bis ke tol, lewat tol, kita akan keluar di Karanganyar, gini kalau nggak di Colomadu, nanti kita akan menuju ke Sangiran. Dia deket sama kota Surakarta, teman-teman. Surakarta atau Solo, teman-teman biasa panggil. Nah, di Surakarta, di Sangiran, apa sih yang spesial, Pak? Jadi di sini ada yang namanya penemuan
Homo erectus atau manusia, ingat ya, Homo itu artinya manusia. Erectus berarti manusia bisa berdiri. Jadi manusia pertama yang bisa berjalan secara tegak, teman-teman. Kalau era zaman dulu kan manusianya jalannya sedikit bungkuk kayak gini ya. Nah, oke. Kita abaikan gambaran saya. Nah, penemuan tentang apa sih? Nah, di sini kita lihat sendiri bahwa disebutkan ya. Kelihatan nggak? Manusia purba. Nah, jadi manusia purba yang ditemukan di sini jelas ya. Ini artefak, ini tengkorak. Ini the fosil gigi, ini fosil tengkorak atas sama gigi, ini batok kepala, ini batok. Nah, dari apa sih Pak? Jadi di situ disebutkan namanya Homo erectus. Nah, lebih tepatnya lagi Pithecanthropus erectus. Jadi manusia purba yang fosilnya banget ditemukan di sekitaran sini. Nah, kenapa sih pertanyaannya? Nah, karena teman-teman di sini tuh ada yang namanya Bengawan Solo. Jadi Bengawan Solo itu mengalir dari sini hingga sampai ke arah Surabaya. Ingat ya, itu Bengawan Solo yang baru. Kalau Bengawan Solo purba dulu bentuknya lain lagi. Tapi di sekitar sini ada sungai teman-teman. Biasanya kalau dekat sungai ada peradaban manusia. Dan di sini ditemukan fosil manusia. Manusia ini manusia apa? Manusia purba. Nah, manusia purba ini disebut dengan Pithecanthropus erectus. Jadi udah pasti langsung ke B aja deh teman-teman, biar cepet. Oke, teman-teman silahkan lihat gambar ini jika perlu di pause, and then teman-teman bisa lihat pembahasan untuk soal nomor 15. Dan soal 15 ini sekaligus sebagai penutup di pembahasan latihan soal untuk chapter 1 sejarah minat. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.